naungan NU. Cuma menambahkan saja apa yang salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir dari Aliansi Borneo maupun teman-teman dari pers dan media Balikpapan. Hari ini kami mengundang teman-teman semua untuk dapat berkenan hadir ya pada acara konferensi pers Aliansi Borneo terkait adanya tenaga kerja lokal atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan di Balikpapan yang haknya dirampas atau terjolimi. Ya, ada sekitar 56 orang yang sisa gajinya itu belum dibayarkan dan tidak adanya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta kompensasi PHK atau pesangon. Dalam hal ini kami dari teman-teman dari Konfederasi Serikat Pekerja Kota Balikpapan, Serikat Pekerja Nasional, Serikat Buruh Muslim Indonesia, dari Laskar Mandau, Adat Dayak Kutai Banjar Kota Balikpapan, kemudian dari Barmuda, Barisan Muda Daerah Kota Balikpapan, dan KPADK Kota Balikpapan. Dalam hal ini kami semua tergabung di dalam Aliansi Borneo, ya, membantu teman-teman saudara-saudara kita semua, khususnya tenaga kerja dan tenaga kerja lokal atau putra daerah Kota Balikpapan. Dalam hal ini lebih jelasnya saya serahkan kepada Ketua Serikat Pekerja Kota Balikpapan, Bapak Ishak Idris, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang hadir di tempat ini dari media Balikpapan semuanya tanpa terkecuali. Rekan-rekan saya dari Serikat Pekerja Muslim Indonesia, Serikat Pekerja Nasional Indonesia, dan juga rekan-rekan solidaritas dari Ormas yang ada, Laskar Mandau, terima kasih, Baramuda, dan juga dari KPDK Balikpapan. Ya. Padahalnya sebenarnya ini tidak perlu terjadi hal ini kalau mereka memaknai bahwa hak-hak pekerja itu harus diterapkan. Karena di sini kita berbicara proyek yang mega sangat besar, seharusnya tidak ada karyawan yang terselip. Kita tidak melihat di sini putra daerah maupun dari luar, yang pastinya hak-hak mereka sudah diabaikan. Satu contoh yang tidak diberikan mulai dari bekerja, mereka tidak ada diberikan jaminan sosial BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan. Kedua, THR tidak diberikan. Itu sangat fatal buat kami, dan mungkin semua rekan-rekan media tahu bahwa itu adalah ada pidananya dan ada sanksinya yang harus diberikan. Yang ketiga, sisa gaji yang belum diberikan. Keempat, kompensasi yang dirumahkan ataupun yang sudah di PHK tidak ada. Kontrak kerja tidak ada yang didaftarkan, baik di Disnaker maupun di instansi terkait. Maka dari ini kami mungkin ya dengan rapat konsolidasi akhir kemarin bahwa kami akan turun aksi damai untuk memperingati bahwa ini harus ada perbaikan di proyek RDP Balikpapan, karena sudah banyak yang rekan-rekan kita, anak-anak kita pekerja yang mengalami ini, cuma mereka tidak mau melapor. Dengan adanya 56 karyawan ini, mereka sudah menyatakan bahwa mereka akan menggugat
sampai manapun. Memang kalau hal aksi nantinya tidak ada respon juga, mungkin kita akan naikkan ke tingkat disnaker. Ya, tripartit disnaker, tapi setidaknya kami akan hearing ke DPR. Karena ini juga salah satu tanggung jawab dari DPR, karena berbicara tenaga kerja. Ya, maka dari ini saya selaku Federasi Serikat Pekerja Balikpapan Kaltim sangat mengharapkan semua elemen instansi untuk membantu apa yang dialami karyawan-karyawan kita yang ada di RDMP. Kita berbicara objek vital di RDMP, kenapa mereka tidak diperhatikan hak-haknya? Seharusnya gaji terbesar di RDMP itu adalah gaji migas yang ada di Indonesia, tapi apa yang kita lihat sekarang? Buktinya sampai sekarang nggak ada fasilitas yang diberikan untuk pekerja lokal kita, seperti perumahan. Orang yang datang dari luar disiapkan perumahan, fasilitasnya di nomor satukan daripada kita pekerja lokal. Maka harapan kami, semoga apa yang kami lakukan membawa warna baru untuk pekerja Kota Balikpapan. Cukup sekian mungkin penyampaian saya, mungkin akan dilanjutkan dari rekan saya dari Serikat Pekerja Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rustam. Saya Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama. Kami di bawah naungan NU. Cuma menambahkan saja apa yang dijelaskan oleh Ketua SR itu adalah memang benar. Yang terjadi sekarang ini seperti proyek yang prestisius saya bilang, saya anggap proyek besar. Kami dari Sekretaris Sikap mendukung sekali sebenarnya ada pembangunan besar terjadi di Kota Balikpapan, dalam hal ini perluasan kilang. Tapi paling tidak ada hal-hal yang diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan kontraktor yang memperkerjakan proyek yang ada di sini, mendapatkan proyek di sini. Paling tidak hal-hal normatif yang ada di ketenagakerjaan seperti tadi itu masalah jaminan sosial tenaga kerja itu jelas juga diatur di undang-undang. Ya kan, baru hak THR juga memang harus diberikan seperti itu. Baru kalau dia pun ter-PHK ya, habis pekerjaan, tidak ada hak semacam kompensasi atau pesangon diberikan. Dan lagi yang kami sangat miris adalah bahwa dari sekian 56 orang ini ada yang gajinya boleh dikatakan ada kurang. Nah itu kami gugat itu seperti itu. Kami sih mengikuti prosedur saja, karena sudah kami lakukan semacam mediasi. Kalau menurut ketentuan Dinas Tenaga Kerja kita melakukan namanya bipatrit, semacam pertemuan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja. 2 kali kami sudah melakukan itu, tapi hasil yang dapat adalah nihil, deadlock kami anggap seperti itu. Makanya kami mengikuti aturan juga bahwa undang-undang kebebasan berpendapat itu adalah jelas. Maka kami untuk melakukan aksi damai, insya Allah kami lakukan di tanggal 3 hari Rabu besok. Di mana? Di mana itu? Lampu Merah. Di daerah Lampu Merah yang Karanganyar situ, yang Bundaran, bukan Bundaran Karanganyar ya, tapi yang sebelumnya ada Jalan Baru. Di situ kita lakukan. Sekitar jam 1 siang pada zuhur seperti itu. Intinya kami cuma menyuarakan aspirasi kami, untuk di hati kami. Tolonglah pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang di RDMP, mungkin dalam hal ini yang sebagian pengawasan, termasuk juga mungkin ownernya juga, jangan cuma sekedar himbauan saja kepada pihak kontraktor yang ada di RDMP ini. Paling tidak ada berupa tindakan tegas pada hal pelanggaran tersebut, ada pelanggaran yang terjadi. Kalau istilahnya itu kayak bagaimana ya? Istilahnya sebelum ada kejadian kerahan hanya serikat, paling tidak bisa di internal diselesaikan seperti itu. Masalahnya bukan apa, kasihan juga teman-teman kita 56 orang ini tidak ada kekuatan. Ya kami cobalah untuk membantu tersebut, ya kan. Kami juga bergerak ini juga ya berdasarkan aturan. Yang mungkin kami aturan seperti itu. Dan mungkin itu aja bisa dulu mungkin kami dapat sampaikan pada sahabat-sahabat teman-teman media. Itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa disebutkan dari 56 orang itu ada berapa lama kerja mereka rata-rata, dan kemudian nilai-nilai gaji yang kekurangan itu seberapa rupiah? Jadi begini, dari hasil investigasi kami di lapangan, itu memang dari 56 orang ini memang ada terbagi. Sekitar 27 orang itu pekerja kita itu ada yang masih bekerja di dalam,
Nah, itu yang ditutupnya adalah haknya masalah THR sama BPJS-nya. Yang kedua, sebagian lagi itu separuhnya dari situ ada dari 56 itu 27 tadi yang masih bekerja. Ada sebagian lagi teman-teman itu yang sudah ter-PHK. Nah, kami meminta di situ sisa kekurangan gaji, baru kami meminta hak jaminan sosial tenaga kerjanya, baru THR plus kompensasinya. Nah, ada juga teman-teman yang mengundurkan diri dan itu kami ajukan apa? THR dan BPJS-nya. Kami mintakan seperti itu. Rata-rata berapa lama kerja gitu? Dari 50 sekian karyawan itu bisa disebut enggak perusahaan apa saja sih RDP yang di negara yang bermasalah? Apakah Kalau untuk saat ini kami tangani adalah karyawan dari PT Engkona Inti Industri. Itu satu perusahaan, aja. satu Dari perusahaan. 56 orang itu. Iya, Ya, satu semuanya, perusahaan. semuanya. Satu Dia perusahaan. di PHK ada sebabnya apa dia di PHK? Oh, jadi gini, ada yang mengundurkan diri, ada yang memang ya kontraknya selesai. Cuma di sini yang sangat fatal. Selama pertama mereka bekerja, dari awal mereka bekerja sampai mereka ada yang lanjut sekarang, ada juga yang masih masih bekerja ataupun sudah pindah ke tempat lain, tidak diberikan jaminan sosialnya BPJS. Itu. Maupun tapi dipotong gaji? nggak ada pemotongan. Memang tidak diikutkan. Memang tidak diikutkan dalam program BPJS. Nah, kedua lagi, semua 56 orang ini rata-rata di bulan 8 di bulan 7 ya, berhenti semua. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan dan ada yang pindah. Seharusnya di bulan kemarin waktu THR itu sebenarnya wajib diberikan semua. Tapi tidak ada dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu. Belum tahu alasan. Terus mengenai kekurangan gaji itu sampai